Kalau min itu berarti jumlahnya kemudian dibagi dengan n. Kalau median atau nilai tengah itu digunakan untuk membatasi 50% frekuensi atas dan 50% frekuensi bawah. Jadi misalnya teman-teman punya deretan angka, itu kemudian diurutkan, terus 50% atas dan 50% bawah, yang tinggi dan yang rendah, itu dibagi 2 oleh median, nilai tengah. Kalau mode atau modus gitu kan, itu nilai variabel yang memiliki frekuensi tertinggi. Jadi kalau bedanya begini, mode itu bisa saja dalam satu distribusi yang sama itu ada 2 atau 3 modenya. Jadi misalnya teman-teman itu yang paling banyak berat badannya adalah 48 dan 52 misalnya. Itu menjadi mode karena dua-duanya sama banyaknya. Yang lain cuma sedikit-sedikit, yang banyak hanya data tertentu, yaitu mode. Kalau mode memang bisa saja terjadi beberapa mode sekaligus dalam satu distribusi. Tapi kalau mean itu hanya ada satu, median itu hanya ada satu. Kapan kita kemudian menggunakan mode? Misalnya teman-teman punya data penjualan. Teman-teman diminta untuk menganalisis data penjualan di apa ya? Di restoran misalnya. Teman-teman di sini ada yang udah punya usaha di sini, teman-teman. Ada yang sudah punya usaha jualan, ada yang ada yang sudah jualan di sini. Ada nggak? Pernah Pak, tapi nggak sukses Pak. Oh, jualan apa? Saya pernah coba jualan pakaian, pernah coba jual souvenir, Oh, tapi tidak souvenir. berjalan mulus Pak. Oh, bagus itu. Dilanjutin aja. Cuman saatnya kamu melanjutkan, eh, coba dianalisis datanya. Karena begini, seringkali kita menggunakan data itu untuk mengecek mana-mana saja kekuatan dari toko. Misalnya kamu punya toko gitu kan. Mana sih sebenarnya yang paling laku itu? Itu bedanya antara penjual yang tahu statistik sama penjual yang tidak tahu statistik. Pada usia sekian sampai sekian, itu mana baju yang paling laku? Baju yang seperti ini laku untuk usia sekian sampai sekian itu. Baju yang seperti ini laku untuk usia dari sekian, itu untuk segmentasi pasar. Penting dilakukan itu. Jadi kamu tidak sembarang membeli atau membeli menggunakan feeling, tapi kita membeli menggunakan mode. Kita membeli berdasarkan modenya. Pada usia 20 sampai 30, modenya apa? Barang-barang yang paling sering terbeli, yang frekuensinya paling besar apa? Itu kekuatan statistik kan sebenarnya ada di sana. Apalagi kalau jumlah barangnya itu jumlah item barangnya sampai ratusan atau ribuan di mart apa tertentu gitu, atau di titik store gitu, XXX store gitu kan, nyebut merek kayak gitu. Jadi bisa digunakan untuk mengetrack mana sih mode itu bisa digunakan untuk mengetrack mana-mana saja yang kita butuhkan untuk diangkat, atau sebaliknya bagian-bagian mana yang minimal itu yang sebenarnya tidak perlu kita jual kan, apa terlalu terlalu lama penjualannya. Kita bisa ngecek dari waktu antara barang itu dibeli dan barang itu terjual itu. Barang-barang mana saja yang waktu tunggunya itu lama. Nah, barang-barang yang waktu tunggunya lama, ada modusnya besar gitu kan, yang waktu tunggunya lama, itu bisa tidak kita beli, tidak kita stok dulu. Yaitu cara penggunaannya seperti itu, terutama bagi teman-teman yang menyukai statistik untuk meningkatkan kemampuan toko. Nah, itu. Selanjutnya, nah, perbedaannya dengan variabilitas adalah kalau tadi itu menggambarkan data berdasarkan keseluruhan. Jadi keseluruhan itu ingin kita lihat gambaran umumnya seperti apa. Itu menggunakan tendensi sentralnya. Bedanya dengan variabilitas adalah kita ingin mencari seberapa bervariasikah sebuah data.
seberapa bervariasikah prestasi belajar teman-teman di kelas ini? Seberapa bervariasikah tinggi badan teman-teman? Itu kita pakai variabilitas. Kalau gambaran umum yang berupa mean, tendensi sentral, itu hanya berpusat pada angka-angka yang jumlahnya besar, yang sentral, yang pusat. Mean-nya rata-ratanya berapa di kelas ini. Tapi tidak menunjukkan antara yang nilainya paling rendah dengan mereka yang nilainya paling tinggi, apakah perbedaannya cukup besar seperti itu. Misalnya begini, ada 2 orang dosen. Dosen pertama dia ngasih satu kelas itu B semua. Tidak ada yang C, tidak ada yang E, tidak ada yang A, semuanya B. Rata-rata kelasnya apa? B. Terus ada dosen yang lain. Dia memberi itu ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat C, D, E, F, G, H, I, J. Begitu di rata-rata, sama rata-ratanya satu kelas itu rata-ratanya B. Tetapi kita tidak bisa mengambil semata-mata mengambil kesimpulan semata-mata hanya dari rata-ratanya saja itu kan. Meskipun rata-ratanya sama-sama B, tapi pada kelas yang satu semua orang B. Kita tidak tahu mana yang lebih unggul, mana yang seberapa berhasilkah pengajaran itu dilakukan itu nggak kelihatan. Kenapa? Karena semua orang dapat B rata-ratanya B. Berapa variansnya? Berapa simpangannya? Simpangannya 0 karena tidak bervariasi sama sekali. Ya, ini yang kemudian membuat dalam statistik kita tidak bisa cukup hanya menggunakan rata-rata saja. Meskipun misalnya teman-teman dapat data gitu. Ini rata-ratanya berapa? Rata-ratanya B. Oke. Nilai maksimumnya berapa? Nilai minimumnya berapa? Itu kita perlu tahu dulu. Jangan-jangan nilai maksimumnya berapa? B. Nilai minimumnya berapa? B. Lah itu kelas seperti apa itu istilahnya gitu kan? Kelas macam apa itu kayak gitu itu. Semua orang dapat B. Gak ada gunanya itu pengajaran. Karena dianggap semua orang sama. Jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah, misalnya di kelas itu yang paling tinggi dapat nilai A, yang terendah dapat nilai C, jaraknya itu disebut sebagai range. Jadi range itu menunjukkan, kalau misalnya ada yang tidak lulus kan F ya, berarti kalau ada yang tidak lulus itu antara A sampai F, itu berarti range-nya. Kalau F itu nilainya 0, kalau A itu nilainya 4, berarti jaraknya itu 4. Range adalah jarak. Simpangan itu jarak dari nilai teman-teman ke rata-rata kelas. Jadi misalnya nilai teman-teman A, rata-rata kelasnya B, berarti jaraknya teman-teman 1. Kalau nilainya teman-teman C, rata-rata kelasnya B, berarti simpangannya itu min 1. Nah, dalam statistik kemudian kita menggunakan standar deviasi atau akar dari jumlah kuadrat simpangan. Ya ini mulai agak apa namanya, agak sulit dibayangkan. Nanti aku akan tunjukkan dalam Excel. Akar dari rata-rata jumlah kuadrat simpangan untuk menunjukkan seberapa bervariasikah sebuah kelompok. Jika standar deviasinya semakin besar, maka kelompoknya dianggap semakin bervariasi. Tapi kalau kelompoknya itu standar deviasinya itu semakin kecil, berarti dia dianggap semakin tidak bervariasi, semakin mungkin semakin sama antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, standar deviasi ini sama satuannya dengan angka kasarnya. Jadi misalnya angka kasarnya itu satuannya adalah sentimeter, tinggi badan itu kan sentimeter, maka standar deviasi juga mengikuti dia. Maksudnya berapa sentimeter standar deviasinya. Itu tentang standar deviasi. Nah, kemudian saya akan menunjukkan menggunakan kita pakai angka Bapak, biasa. saya izin. Halo?
Kirim link tes. Kenapa? Halo Pak, Ya. saya izin kirim link absen. Oh, boleh. Kirim aja. Oke. Nah, kita akan latihan contoh. Teman-teman bisa ikut berlatih. Misalnya kita punya sebuah set data. Ini data dummy. Data dummy 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Misalnya ini mengenai teman-teman itu bisa mengumpulkan berapa, teman-teman suka berapa dalam 1 minggu terakhir mendengarkan berapa lagu misalnya, berapa jenis lagu yang teman-teman dengar dalam 1 minggu terakhir gitu misalnya. Ya, nama subjek. Orang pertama mengatakan ada 1 jenis lagu. Orang pertama, 2, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 orang. Subjek pertama mengatakan 10, subjek kedua mengatakan 11, dan seterusnya. Kemudian teman-teman bisa mengikuti dengan melihat bukunya Pak Sutrisno Hadi halaman 100. Nah, deviasi atau simpangan. Ada yang menyebutnya simpangan, ada yang menyebutnya deviasi, itu artinya sama. Simpangan atau deviasinya kita tahu dari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya berapakah rata-rata jumlah lagu yang didengarkan oleh teman-teman dalam 1 minggu terakhir ini? Rata-rata itu kalau di dalam Excel kita menggunakan average. Kalau rumus cepatnya average, terus kita klik tab, kemudian kita pilih nomor 1 sampai nomor 11. Ya, ada rata-rata itu ada 15 ternyata. Oh, saya bikin angkanya kok bagus ya, bisa rata-ratanya pas 15, nggak pakai titik koma. Ya, ini kebetulan aja, saya juga nggak sadar kalau angkanya keren. Nah, ini rata-ratanya ternyata kan 15 nih, rata-ratanya 15. Jadi rata-rata teman-teman itu mendengarkan 15 lagu per minggu, 15 judul lagu per minggu. Berapakah kira-kira simpangannya? Kita tahu kita tahu simpangan adalah seberapa jauh dia terpisah dari min, seberapa jauh jaraknya dia dari min. Kalau 10 dari 15 itu jaraknya 5. Berarti dia jaraknya 5 lagu dari rata-rata. Orang pertama itu jaraknya 5 lagu dari rata-rata. Rata-ratanya 15, dia hanya 10. Nah, ini supaya bisa di-copy, kita kasih tanda dolar supaya dia terkunci. Jadi di rata-ratanya ini supaya dia terkunci, kita kasih tanda dolar. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita dapatkan yang 20 jaraknya 15 simpangannya, yang 20 lagu, yang orang ke-11 dia mendengarkan 20 lagu, jaraknya 5 lagu lebih banyak daripada rata-rata. Orang yang 10 lagu jaraknya 5 lagu lebih sedikit daripada rata-rata. Ini yang disebut sebagai simpangan.
Kalau simpangan ini dijumlahkan, hasilnya pasti 0. Kita coba sama dengan sum. Kalau simpangannya ini kita jumlahkan, itu hasilnya itu 0. Jadi untuk mengetahui mengenai seberapa rata-rata simpangannya, kita tidak menggunakan average, tapi kemudian ini minusnya ini kita hilangkan dulu. Minusnya kita hilangkan dulu, baru kemudian dia kita rata-ratakan, kita akan mendapatkan rata-rata simpangan. Jadi kalau teman-teman di halaman 96 itu ada yang disebut sebagai mean deviasi atau rata-rata simpangan, itu adalah rata-rata seberapa jauh seseorang menyimpang dari rata-ratanya. Aku ulangi, rata-rata seberapa jauh kelompok itu menyimpang dari rata-ratanya. Nah, ini berarti kalau 5 kan rata-ratanya dia, kalau 5 itu kan dia menyimpang 5, ini menyimpang 4, ini menyimpang 3, ini menyimpang 2, ini menyimpang 1, ini tidak menyimpang, ini menyimpang 1, menyimpang 2, menyimpang 3, menyimpang 4, menyimpang 5. Ini adalah jaraknya, minus ini menunjukkan arahnya. Jadi kalau di dalam kurva normal gitu kan, saya pakai. Bapak, maaf, bisa diulangi yang simpangan tadi nggak, Pak? Boleh. Yang simpangan, yang deviasi ya? Oh, yang deviasi. Saya pakai ini. Seandainya saya menggambar kurva normal, ini, kemudian aku kasih tengah. Tanda minus menunjukkan bahwa dia ada di sebelah kiri. Jadi seandainya ini 0, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Minus 5 itu ada di sini. 5 itu ada di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tanda minus menunjukkan bahwa letak 10 itu ada di sini. Ini berarti dia 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kita lihat 10 ini, angka 10 lagu yang dia dengarkan, itu jaraknya minus 5 dari rata-rata. Minus 5 dari rata-rata. Rata-ratanya 15, minus menunjukkan dia jaraknya ada di sini. 10, jaraknya dari 15 adalah minus 5. Itu tanda kenapa kemudian ada minusnya. Begitu juga dengan 20 ini, yaitu ini, dia jaraknya 5 dari nilai rata-ratanya. Nah, simpangan itu untuk mengetahui simpangan rata-ratanya, mengetahui jaraknya rata-rata itu berjarak berapa sih dari min? Teman-teman itu jaraknya rata-rata berapa sih dari min? Tanda minusnya itu sebaiknya kita hilangkan dulu. Kalau tidak nanti kalau kita jumlahkan kan hasilnya 0. Karena kalau ini kita jumlahkan semua 0, makanya kemudian untuk mengetahui
berapa simpangan rata-ratanya, itu harus kita hilangkan dulu tanda minusnya, baru dibuat average-nya. Baru kita buat rata-ratanya. MD, jadi di sini MD, min deviasi, adalah rata-rata dari jumlah simpangan ini. Rata-rata dari jumlah simpangan min deviasi adalah rata-rata dari jumlah simpangan yang sudah kita hilangkan minusnya. Ini berarti sama dengan average dari 2,7272. Nah, ini adalah rata-rata dari simpangan. Rata-rata dari simpangan. Namun rata-rata dari simpangan ini jarang kita gunakan. Yang lebih sering kita gunakan adalah kuadratnya. Kuadrat dari simpangan. Kuadrat dari simpangan. Atau kuadrat deviasi. Atau deviasi kuadrat. Nah, deviasi kuadrat ini sama dengan min 5 kali min 5. Jadi kuadrat dari simpangannya. Kuadrat dari simpangannya ini yang lebih sering kita pakai di dalam statistik. Karena dia otomatis tidak perlu memperhitungkan minus, tidak perlu menghitungkan. Memang benar-benar hanya memperlihatkan jarak. Kita tidak akan dibingungkan oleh tanda, gitu kan. Karena kita hilangkan minusnya, kemudian 25, 16, 9, dan lain sebagainya ini benar-benar memperlihatkan jarak dari data ke min atau ke rata-rata. Nah, sampai sini dulu. Gimana? Masih ada yang ini sudah segini 24 menit ini. Gimana? Ini aja Pak, mungkin bisa tolong diulangi yang rumus simpangan tadi Pak. Karena saya tadi ketinggalan di rumusnya aja Pak. Oh, rumusnya aja. Kalau rumus Ya, rumus simpangan simpangan itu sederhana sekali. Hanya lag ini data kasarnya dikurangi rata-ratanya. Jadi kalau aku ulangi lagi, ya adalah data kasarnya dikurangi dengan rata-ratanya. Oh, dikurangi. Ya, jadi seberapa jauh sebuah data itu memiliki jarak dari rata-ratanya. Misalnya tinggimu 170, rata-rata kelas adalah 150. Berarti simpanganmu, kamu menyimpang sejauh 20 cm dari rata-rata kelas. Ada yang tingginya itu dekat dengan rata-rata, misalnya saya itu kan tingginya cuma sekitar 100, saya itu berapa sih tingginya? 167 apa ya? Itu berarti kalau rata-rata kelasnya adalah 150, saya menyimpang sejauh 17 cm dari rata-rata kelas. Itu untuk mengetahui simpangan. Cuman simpel banget. Simpangan adalah, Terima kasih Pak. oke. Nah, kemudian untuk mengetahui varian, seberapa bervariasikah? Saya pindahkan sebentar. Ya. Nah, seberapa bervariasikah sebuah distribusi? Kita menyebut rangkaian data ini sebagai distribusi. Seberapa bervariasikah sebuah distribusi, kita biasanya lebih sering menggunakan kuadrat simpangannya. Jadi ini kita kuadratkan dulu. Kuadrat simpangan ini
kemudian kita jumlahkan. Kita dapatkan jumlah dari kuadrat simpangan. Ini kita jumlahkan dulu. Sum dari nomor 1 sampai nomor 11. Ini disebut sebagai jumlah dari kuadrat simpangan. Kalau hanya simpangannya saja yang kita tambahkan, kita jadikan 1, maka hasilnya 0. Karena sebelah kiri plus sebelah kanan hasilnya 0 pasti. Ada minusnya. Gitu, sampai sini bisa mengikuti? Bisa mengikuti sampai sini? Sedang dicoba, Pak. Oke, dicoba dulu. Jadi, Iya, Pak. boleh dicoba dulu. Silahkan teman-teman mencoba. Sudah bisa? Nah, untuk mengetahui standar deviasinya, seberapakah standar sebuah distribusi data itu, standar deviasi dari sebuah distribusi data, kita ingat bahwa standar deviasi merupakan akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Rata-rata deviasi kuadrat, rata-rata dari deviasi kuadrat itu kan berarti jumlah deviasi kuadrat dibagi dengan rata-ratanya, itu kan berarti rata-ratanya adalah jumlah dari deviasi kuadrat ini dibagi dengan N atau jumlah orangnya yang ingin kita cari. Kita ingin tahu kan ini dari nomor segini, nomor 1 sampai nomor 11 itu rata-ratanya berapa begitu kan. Jadi kita dapatkan 110 sama dengan rata-ratanya 110, sama dengan ini dibagi N-nya ada berapa? Ada 11 orang. Rata-ratanya ada 10. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 11, rata-rata mereka itu 15 dan rata-rata kuadrat simpangannya adalah 10. Standar deviasinya adalah akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Jadi akar dari ini. Maka dia sama dengan root square kalau dalam square root kalau di dalam Excel, akar itu menggunakan perintah namanya square root sqrt sama dengan sqrt 10 yaitu 3,16. Ini adalah standar deviasinya. Ya, standar deviasi ini yang kemudian sering diminta oleh mau itu jurnal, mau itu laporan
dari survei atau laporan dari penelitian deskriptif, standar deviasi ini sering diminta selain min. Jadi ada dua hal yang kita biasanya laporkan. Biasanya dibutuhkan untuk penelitian meta-analisis nanti untuk membandingkan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Itu kita melaporkan dua hal, yaitu berapa min-nya dan jangan lupa juga melaporkan berapa standar deviasinya dari rangkaian data yang sudah Anda dapatkan. Standar deviasi ini satuannya adalah sesama dengan satuannya, kalau ini lagu ya berarti standar deviasinya adalah 3,16 lah. Kalau sentimeter ya berarti dia 3,16 cm. Ini adalah standar simpangan standar yang menunjukkan seberapa bervariasikah sebuah data. Bagaimana kalau saya punya yang rata-ratanya sebuah set data yang rata-ratanya sama, misalnya gini ya, subjeknya sama nih. Saya taruh di sini. Subjek 1 kita cari rata-ratanya sama 15 semua. Ini 15 semua. Tapi karena simpangannya itu 0, maka dia standar deviasinya pasti dia juga 0. Meskipun rata-ratanya 15. Min-nya sama-sama min, sama-sama 15. Tetapi standar deviasinya 0. Artinya tidak bervariasi, sama sekali tidak bervariasi, semuanya sama. Semuanya B semua, semuanya 15 semua. Ini yang kemudian menjadi petunjuk kita waktu melihat rangkaian data. Rata-rata 15, standar deviasinya 3. Oh ya, ini berarti kalau dibandingkan dengan data yang kedua, pada rangkaian data pertama ini, meskipun dia rata-ratanya sama-sama 15, rata-ratanya 15 dengan rangkaian data kedua, tetapi SD-nya yang satunya ini 3, yang di sini itu 0. Kita bisa melihat bahwa yang di sini lebih bervariasi daripada yang di sini. Itu kenapa kita membutuhkan data dari SD atau standar deviasi. Semakin besar, maka semakin jauh jaraknya semakin jauh juga sebarannya gitu antara yang rendah ke yang tinggi. Nah, SD ini biasanya kemudian membagi rangkaian range itu menjadi 6. Standar deviasi biasanya membagi menjadi 6. Range itu dibagi oleh standar deviasi menjadi 6. Nanti ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya mengenai mengenai kurva normal itu kita akan membahas di sini. Jadi dari satu rangkaian kurva normal begitu, kurva normal dari dari minimum sampai maksimum itu dibagi menjadi 6 oleh standar deviasinya. Gitu. Ada pertanyaan nih sampai sini. Coba kita cek. Nah, sampai sini dulu. Ini kita sudah sampai ke standar deviasi. Tadi sudah
Ya, kita sudah sampai standar deviasi. Sampai sini dulu. Silahkan. Saya mau tanya, Pak. Oh, Bapaknya mana? Oh, ada. Di situ. Nah, apa hubungannya antara varians, dan standar deviasi? Varians adalah rata-rata dari kuadrat simpangan ini sering kita sebut sebagai varians. Jadi ini adalah kuadrat dari, orang bilang varians itu kuadratnya SD. Jadi varians menunjukkan seberapa bervariasikah sebuah kelompok, ya kita dapatkan dari rata-rata kuadrat simpangan. Simpangan itu ini, kuadrat simpangan itu ini, rata-rata dari ini yang kita sering sebut sebagai varians. Itu yang sering kita sebut sebagai varians. Varians menunjukkan seberapa bervariasikah sebuah sebaran. Kemudian akar dari varians itu kita sebut sebagai standar deviasi atau SD. Varians SD nanti akan kita pakai sampai seterusnya. Sampai ke mana? Sampai ke yang advance itu tetap bakal pakai dua ini. Min, SD, varians itu tiga konsep utama. Jadi min, SD, varian, tiga ini adalah tiga konsep utama yang teman-teman akan pakai seterusnya sampai selesai kuliah. Mungkin bahkan setelah teman-teman melanjutkan ke statistik yang lanjut pun, teman-teman akan selalu kembali ke tiga basis ini. Min, SD, varians. Jadi ini kita sudah menyelesaikan yang salah satu basicnya di dalam statistik deskriptif. Oke, mau istirahat dulu, refreshing, refresh pikiran, atau kita tinggal satu lagi yaitu tentang Z-score atau nilai mutlak. Z-score atau Saya mau tanya dulu, Pak. Silahkan, gimana? Berarti kalau tadi kan varians itu semacam apa namanya? Apa sih? Varians itu berarti kuadrat dari standar deviasi kan ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, berarti varians itu kan perbedaan-perbedaan yang ada pada si ininya ya. Dan kasih Pak apa perbedaan-perbedaan yang terdapat pada apa tadi? Aduh, saya lupa. Perbedaan-perbedaan yang ada pada nilai tadi kan ya, varian ya. itu. Betul. Nah, Pokoknya kalau kamu sudah menyebut perbedaan-perbedaan itu berarti maksudmu udah betul. Maksudmu udah nyampe itu. Jadi kalau kembali ke dalam sini, nah, varian itu kita dapatkan dari, ini kan simpangannya nih, jaraknya kemudian kan kita kuadratkan. Rata-rata kuadratnya ini adalah varian. oh, Ya, rata-rata yang terdapat dari kuadrat simpangan tadi, Pak. iya, benar. Kuadrat simpangan ini kalau di rata-rata itu kita dapatkan varian. Jadi varian itu bukan konsep yang susah, bukan konsep yang pusing gitu kan. Bukan konsep yang aneh. Dia konsep yang simpel sekali. Setiap orang memiliki setiap observasi itu memiliki jarak dari min. Kamu tingginya 170 punya jarak dari min. Selalu ada simpangannya. Simpangannya itu kita kuadratkan. Setiap orang pasti punya kuadrat simpangan, kecuali dia letaknya ada di rata-rata. Itu pasti 0. Tapi kalau jaraknya besar ya dia berarti kuadrat simpangannya tinggi.
Nah, rata-rata dari kuadrat simpangan inilah yang kita sebut sebagai varian. Jadi dia bukan konsep yang aneh. Dia hanyalah cara kita untuk menunjukkan seberapa bervariasikah sebuah data, sebuah sebaran. Kalau variannya 0, berarti tidak bervariasi sama sekali. Semua orang dapat B. Gitu kan. Semua orang mendengarkan 15 lagu. Semua orang dapat A. Itu berarti variansnya 0. Berarti ya kalau 0 SD-nya ya pasti 0 gitu. Hanya sederhana itu aja. Setiap buku sampai halaman 100 berapa itu? Sampai halaman 115 ini basicnya hanya seperti ini aja. Basicnya hanya ini aja. Gitu ya. Gitu ya. Berarti Pak, sebetulnya penting atau tidak sih Pak adanya varian dalam suatu penilaian gitu Pak? Tergantung tujuan gini. Beda antara statistik dengan tujuan pengukuran. Itu ada pada caramu untuk menginterpretasikan hasilnya. Seandainya kemudian kamu ingin mengetahui seberapa bervariasikah hasil survei kesehatan masyarakat di NTT gitu misalnya. Apakah kesehatan masyarakat di NTT itu seberapa kesenjangannya antara yang sehat dengan yang tidak sehat. Itu kita butuh varian. Tidak aja butuh rata-rata. Atau kamu ingin mengetahui seberapakah kesenjangan ekonomi di NTT. Kita kan butuh variannya nih untuk tahu. Kalau di NTT ternyata tingkat kesenjangannya itu sangat tinggi antara yang kaya dengan yang miskin. Kenapa? Karena SD-nya besar. Jadi kesenjangannya sangat tinggi. Yang rendah ya rendah sekali, yang kaya ya kaya sekali gitu kan. Jadi kesenjangannya tinggi sekali. Beda dengan daerah lain, misalnya ya daerah yang rata-rata orangnya itu di sana kaya. Gitu. Jadi yang paling miskin aja mobilnya 3, gitu kan. Yang paling kaya mobilnya 4, gitu kan. Jadi mereka yang antara yang paling kaya dengan yang paling miskin cuma beda 1 mobil, gitu kan. Ya di sana memang rata-rata di sana orangnya kaya, terus variansnya sangat kecil gitu. Antara yang punya mobil 3 atau punya mobil 4, pilihan Anda cuma 2 itu kalau hidup di sana. Beda dengan kalau kamu hidup di NTT misalnya. Di NTT yang sangat kaya mobilnya 300. Yang tidak mobilnya mobil-mobilan gitu kan. Dia hanya bisa tarik mobil-mobilan di rumah. Nah, itu kalau di rata-rata sama-sama mobil 4 gitu didapatkan. Sorry, sama-sama setiap orang itu punya 3 mobil gitu kan kalau di rata-rata. Padahal kesenjangannya sangat luas, variansnya berbeda jauh gitu. Ini kan membuat kita oh iya ya, berarti di sini itu ada masalah kesenjangan. Tergantung bagaimana kamu menginterpretasikan variasi data, itu tergantung sebenarnya dari awal tujuanmu itu apa. Kalau statistik itu kan hanya tools. Kita banyak tools aja. Cuma untuk menginterpretasikan hasilnya itu bergantung pada tujuan dari awal kamu ingin melakukan apa. Dari sini aja udah cukup kita untuk menganalisis dan berbicara tentang banyak hal. Misalnya dari contohku tadi, kamu udah bisa ngomong tentang ekonomi, kamu udah bisa ngomong tentang sampai ke filsafat, udah bisa ditarik ke sana mengenai kita ini kesenjangan bla 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 dan lain sebagainya. Udah banyak hal yang bisa kamu tarik hanya dari data mengenai varians, mean dan range. Begitu. Oke, seperti kalau teman-teman baca di halaman berapa ya? Nah, di halaman 105 punyanya bukunya Pak Sutrisno Hadi.
115 halaman terakhir. Pegangan kita sementara ini adalah statistik itu menyediakan fakta di halaman 115. Statistik itu menyediakan fakta dan angka. Tetapi bagaimana interpretasi dari fakta dan angka itu bergantung pada bidang yang menggunakan statistiknya. Untuk tekniknya memang sesimpel ini gitu kan. Tetapi bagaimana kamu menginterpretasikan itu menjadi tugas kamu setelah waktu kita belajar psikologi. Karena itu di minggu depan kita akan mencoba melihat bagaimana ini dipraktekkan di lapangan. Misalnya pada data-data Riskesdas gitu kan. Jadi teman-teman tidak hanya belajar mengenai statistiknya saja, statistiknya itu kan tidak terlalu memusingkan sebenarnya. Hanya rumus, semua orang bisa. Tetapi menginterpretasikan ini di kehidupan nyata, nah itu yang menjadi keunggulan teman-teman, yang membedakan teman-teman dengan orang yang tidak belajar statistik. Gitu ya. Gimana? Ada lagi masukan? Kalau enggak kita masuk ke apa namanya? Nilai mutlak. Tadi Pak, maaf yang akar itu pakai simbol apa Pak? Oh ya, di Excel ya? Iya Pak. Excel. Nah, itu pakai SQRT, square root kalau bahasa Inggrisnya kan. Oh. Itu kan bahasa Inggrisnya akar pangkat 2. Akar pangkat 2 kan ada akar pangkat 3, akar pangkat 4 gitu kan. Kalau akar itu kan Iya. square roots. Jadi akar pangkat 2. Ini square roots dari 10. Nah, baik. Di dalam Excel ada rumus singkat. Rumus singkat untuk mendapatkan SD. Jadi ini kan cara panjang ya. Ini cara panjang, teman-teman harus bikin simpangannya dulu, kemudian teman-teman bikin kuadrat simpangannya gitu kan. Di Excel ada rumus cepatnya, ada rumus singkatnya menggunakan ini STDEV, standar deviasi. Ini STDEV atau standar deviasi. Aku ulangi sekali lagi, kalau menggunakan rumus singkat di Excel, daripada panjang banget seperti ini, kalau ingin mencari standar deviasi itu sama dengan STDEV, standar deviasi. Yang kedua ini STDEV. Kemudian dipilih mana yang ingin kita hitung standar deviasinya. Kemudian kita enter, dapatkan 3,316 sekian. Ada sedikit perbedaan antara cara manual dengan cara yang rumusnya Excel-nya. Nah itu Pak. Tapi biasanya yang lebih sering digunakan dan lebih akurat itu yang mana? Yang di Excel kalau saya. Yang Excel kalau aku. Yang manual tadi ya Pak? Oh enggak, kalau aku yang pakai yang Excel saja udah cukup. Oh oke. Karena yang di Excel nanti data-data yang kosong sudah otomatis di-ignore, disesuaikan. Berarti pakai yang STDEV tadi apa ya? Iya, pakai STDEV tadi sudah bisa menjadi shortcut teman-teman. Tapi kan saya tetap memperlihatkan memperlihatkan logika di balik STDEV-nya sebelum kita sampai STDEV kan. Tetap aku menunjukkan ini arti sebenarnya apa gitu sebelum aku masuk ke STDEV-nya. Sebelum ke standar deviasinya. Bentar, aku cari halamannya dulu untuk
Nilai mutlak. Saya mau tanya lagi Pak mengenai yang tadi Pak. Boleh. Yang mana? Tadi kan Bapak bilang kalau misalkan untuk mencari varian itu berguna kalau misalkan kita melakukan penelitian begitu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan untuk contoh tadi Bapak sempat menyinggung bahwa mengenai nilai, misalkan A semua atau B semua, nah itu kan tidak ada variannya Pak. Apakah nanti hasilnya akan bagus atau bagaimana Pak? Bagusnya itu maksudnya apa bagus? Bagusnya itu dari apanya bagusnya itu? Makanya saya tanya apakah nilainya hasilnya objektif tanpa ada varians di dalamnya atau bagaimana Pak? Uh, Bagus atau tidak itu kan interpretasi ya. Ya kan? Bagus atau tidak bagus itu kan interpretasi. Bisa saja kemudian seandainya saya ingin melihat apakah ada variasi dari prestasi belajar teman-teman antara teman-teman yang rajin belajar dengan yang tidak rajin belajar gitu kan. Kemudian aku melihat dari hasil nilainya. Ternyata hasil nilainya itu tidak bervariasi. Mau teman-teman rajin belajar kayak tidak rajin belajar kayak gitu kan, masuk kelas tidak masuk kelas, ternyata tidak membuat nilainya teman-teman bervariasi, variasinya nol, variansnya nol, ya itu kan hasilnya kurang bagus berarti. Artinya ada permasalahan pada cara si pengampu untuk mengecek hasil pembelajaran. Tuh, karena mereka yang mengikuti pembelajaran dengan yang tidak mengikuti pembelajaran hasilnya sama, tidak bervariasi. Itu berarti kan ada masalah di sana. Masalahnya pada pengukuran hasil belajarnya kemudian bermasalah. Itu aku nggak bilang bagus dan tidak bagus, tapi bisa digunakan untuk mengecek sesuai dengan tujuan pengukuran awalnya. Kalau sebaliknya, kalau kemudian aku ingin tahu apakah teman-teman itu eh, berapa berapa ya apa ya gimana ya? Apakah teman-teman itu rata-rata sudah cukup berhasil mengikuti kelas ini gitu kan? Dilihat dari nilainya. Kalau sangat bervariasi, artinya ada yang dapat nilai A banyak dan ada yang dapat nilai F banyak, itu berarti pengajarannya bermasalah. Kenapa? Karena terlalu bervariasi antara yang nilainya A dengan yang nilainya F. Sangat bervarian gitu kan. Variannya luas sekali. Kalau yang tadi kan variannya 0. Yang ini sebaliknya variannya gede banget gitu kan. Variannya besar sekali. Tapi aku nggak bisa mengatakan besarnya berapa karena aku nggak pegang datanya. Sangat bervariasi, jadi kemungkinan pembelajaranku bermasalah. Yang dapat A banyak, yang dapat B sedikit, yang dapat C sedikit, yang dapat F banyak, itu kan. Berkumpul pada nilai-nilai ekstrim. Nah ini, yang rajin ya rajin banget, yang nggak bisa mengikuti ya sama sekali tidak bisa mengikuti apa-apa, itu kan. Kalau sangat bervariasi, kemudian hasilnya seperti itu. Itu tergantung dari kita mau menginterpretasikannya, itu tujuan penelitian awalnya mengambil datanya untuk apa. Itu untuk varian itu sendiri. Itu membutuhkan kejelian kita untuk menerjemahkan angka menjadi data. Jadi ada bayangan di dalam kepala kita, oh ya, berarti bermasalah nih aku.
Oh, berarti ujiannya bermasalah ini. Jangan-jangan ujiannya terlalu mudah, jadi semua orang dapat A ini. Gitu. Hasil ujiannya tidak bervariasi. Semua orang dapat A. Wah, ini ujiannya bermasalah ini. Kayak gitu kan. Tergantung kita tujuannya awal untuk apa. Atau sebaliknya, tuh ujiannya terlalu sulit gitu. Ujiannya terlalu sulit, semua orang dapat F. Ya, itu juga bermasalah ujiannya. Itu ya. Kita sekarang masuk ke ada lagi kalau enggak kita masuk ke SD. Sorry, ke nilai standar. Teman-teman bisa mengikuti kalau di buku itu bukunya Pak Sutris di halaman 111. 111. Halaman selanjutnya. Kenapa kemudian Z-score itu penting? Jadi begini. Misalnya teman-teman punya nilai A di kelasku dengan nilai C di kelasnya siapa? Pak siapa gitu. Dosen yang paling galak siapa sih kalau teman-teman? Yang nilainya paling paling susah siapa? Ngomong aja. Nanti tak enggak bisa enggak. Atau tulis aja, tulis. Siapa nih? Kalau menurut teman-teman nih. Ibu Siapa? Ibu Maria Ibu Ibu. Mariana Lerik, Pak. Oh iya. Itu nilainya paling susah. Harus benar-benar berjuang, Pak. Oh iya, oke. Misalnya gini, aku kan kalau di kelasku kan masih so-so ya. Susah banget ya. Enggak, gampang banget juga. Enggak, itu kan kalau di kelasku. Nggak tahu juga nih kalau pendapat teman-teman kayak gimana. Aku juga nggak tahu. Kalau yang nilainya paling paling murah nih, teman-teman. Siapa yang nilainya paling murah? Kalau dibilang murah sih enggak, Pak. Cuman kayaknya kemarin pengalaman sih Pak Abdi kita kasih nilai sama semua, Pak. Makanya saya Ya, bahas varian tadi. ya. Oke, kalau itu berarti out. Yang lain, yang murah. Out. Nggak masuk hitungan deh, kalau itu nggak masuk hitungan. Karena sama, variansinya nol. Iya, Pak. Itu. Oh, ada Tuh. ya? Ada ya kasus Terus itu ya? ada, Pak. Makanya saya tanyakan tadi ke Bapak. Oh, sorry. Oh ya, berarti agak membumi. Yang lain kalau itu variansinya nol, yang variansinya adalah yang ada variansinya, tapi murah. Gitu. Ada variansinya tapi murah. Pak Rufus sih yang penting kita ngikutin aja, Pak. Oh, Pak Rufus ya, oke. Sekarang gini, Tidak murah tapi eh, nggak murah tapi yang penting kita ikut aja gitu ya. Oh, oke. Misalnya begini, di kelasnya Pak Rufus itu kan berarti relatif mudah untuk mendapatkan nilai A ya. A atau A per B itu kan relatif mudah. Berbeda dengan di kelasnya Ibu Mar. Kita agak agak butuh perjuangan untuk bukan agak ya teman-teman butuh perjuangan untuk dapat nilai A di kelasnya Bu Mar. Nah, bagaimana caranya kemudian supaya kita bisa membandingkan nilai A di kelasnya Pak Rufus dengan nilai A di kelasnya Bu Mar. Jadi kalau dibandingkan dari awal menggunakan kasat mata, menggunakan common sense saja kan bobotnya udah berbeda nih. Dapat A di kelasnya Pak Rufus dengan dapat A di kelasnya Bumar gitu kan. Dapat A di kelasnya Bumar tuh rasanya kayak kejatuhan apa? Kejatuhan atau dapat undian gitu. Aduh, aku dapat undian. Itu kan rasanya berbeda kan. Sepertinya sulit untuk diperbandingkan nilai A di kelasnya Bumar dengan nilai A di kelasnya Pak Rufus. Tetapi dengan menggunakan metode statistik, kita bisa membandingkan nilainya itu menggunakan nilai mutlak. Nilai mutlak adalah seberapa jauh, di manakah posisi Anda
jika dibandingkan dengan teman-teman Anda. Aku ulangi. Ini kenapa kemudian butuh data yang bervariasi. Nilai mutlak adalah jarak relatif Anda berdasarkan SD di dalam sebaran data. Jadi misalnya aku stop share dulu, aku punya data sharing menggunakan whiteboard. Nah, oke. Nilai mutlak adalah cara kita untuk mengkonversi sebuah angka menjadi posisi dia bila dibandingkan dengan teman-temannya. Misalnya, rata-rata di kelasnya Pak Rufus itu dapat nilai A per B. Berarti rata-ratanya A per B. Kalau dapat A itu berarti kan dia ada di sini. Ya kan? Tapi kalau dapat C itu dia letaknya ada di sini. Kenapa? Karena rata-rata nilainya A per B. Rata-rata nilainya A per B. Kalau dapat nilai A, letaknya teman-teman ada di sini. Kalau C, letaknya teman-teman ada di sini. Biasanya itu sebuah sebaran itu berkumpul di dekat min. Berarti ada banyak teman-teman yang di sini. Ada banyak teman-teman yang ada di sini letaknya. Kalau nggak dapat B, ya A per B, A itu. Rata-rata letaknya ada di sini. Nah, hanya ada beberapa yang nilainya C. Paling cuma 2 anak atau 3 anak yang lupa ngumpulin UTS gitu. Pak, saya lupa ngumpulin UTS, ya udah kamu dapat C aja gitu kan. Itu misalnya. Jadi nilai mutlak adalah posisi Anda di dalam kurva normal. Posisi Anda di dalam kurva normal. Karena banyak yang dapat A dan B, maka bentuk kurvanya memang tidak begitu normal. Dia yang paling banyak ada di sini, yang ada di sini sedikit. Itu. Jadi istilahnya posisi Anda bila dibandingkan dengan rata-rata. Berbeda dengan kelasnya Bumar. Kalau kelasnya Bumar seperti ini. Kelasnya Bumar. Rata-rata orang dapatnya C. Kalau Anda dapat A itu ada di sini. Kalau dapat B itu di sini. Kalau dapat D itu di sini. Oh, tidak. Kalau dapat E, oh, sorry sebentar. Ya, terima kasih. Bu. Ya, sorry tunggu bentar ya, tunggu bentar. Semangat Pak Jaya. Bisa belajar di sini, Pak. Aku motorku dipakai sama nyonya, ada kegiatan. Kita buka di dalam. Gak enak toh. Aku kan gak ada kegiatan, apa-apa. Itu kan ada pertemuan. Ya. Kita berdua. Ada pertemuan tadi. Terus besok aja. Yang tertarik cuma datanya belum ada yang belum pernah, jadi gini. Yang dari Di note nggak itu? Halo Ibu Dita, Ibu Marlin. Hai, Mas.
itu tuh nanya Iya, disuruh. sertifikatnya tuh gimana? Oh, nanti deh. Dia yang Aku ya. ngerjain. Dia Sertifikat. Kamu apa aku yang ngerjain? Cuk. Bebas Boleh ya. Bapak, boleh saya Pak. Ya. Pak. Bentar ya. Masih ngomong dulu. Iya Pak. Anda. Ada ya. Oke, tes. Nah, set score ini yang kemudian kita gunakan untuk membandingkan antara A di kelasnya Bumar dengan A di kelasnya Pak Rufus gitulah istilahnya. Jadi kalau teman-teman di kelasnya Bumar kan karena rata-ratanya dapat C, maka set skornya di sini kemungkinan dapatnya bukan 2 gitu, tapi dapatnya 3. Itu karena jarak,
Di sini dapatnya, sorry, bukan 2, tapi 3. Bukan 3, tapi 2. Itu berarti di Z-score-nya 1. Kalau di sini min 1. Kalau C berarti 0. Tapi kalau di kelasnya Bu Mar, ini di kelasnya Bu Mar. Kalau di kelasnya Pak Rufus, kalau dapat, karena rata-rata dapatnya B, kalau dapat A itu nilainya cuma 1. Kalau dapat B nilainya 0, kalau dapat C nilainya minus 1. Begitu. Kalau dapat C, kemudian dapat D, berarti nilainya minus 2. Meskipun sama-sama dapat A, tapi kalau di kelasnya Pak Rufus, dapat A itu nilainya cuma 1. Berbeda di kelasnya Bu Mar, dapat A nilainya itu 2. Jadi dapat A di kelasnya Bu Mar, karena rata-ratanya itu C, di kelasnya Bu Mar dapatnya 2. Kalau di kelasnya Pak Rufus, karena rata-ratanya B, dapat A itu cuma 1 Z-score-nya. Nah, ini the logic behind Z-score. Ini adalah logika di balik Z-score. Sama-sama dapat A. Tapi kalau di kelasnya Bu Mar, dapat A itu wow, karena dia nilainya 2. Jaraknya dari rata-rata itu jauh. Jaraknya dari rata-rata, kamu di sana dapat A berarti nilaimu 2. Beda dengan di kelasnya Pak Rufus, dapat A itu kurang wow, karena rata-rata orang dapat nilainya B. Gitu. Untuk membandingkan, Z-score ini digunakan untuk membandingkan sama-sama dapat nilai. Terus bagaimana kalau nilai A di satu kelas dengan nilai A di kelas yang lain. Membandingkan nilai berdasarkan SD dan min. Itu yang nanti akan kita gunakan. Ya, sampai sini ada pertanyaan nih. Gimana sebelum aku masuk ke perhitungannya? Berarti nilai itu tergantung dengan kualitasnya masing-masing ya Pak ya? Iya, dengan kualitas sebenarnya bukan masing-masing, tapi justru dibandingkan dengan kelompoknya. Jadi kelompoknya itu kan di kelasnya Bu Mar ini, itu kan rata-rata kelompoknya dapat nilai C. Teman-temanmu itu rata-rata dapat nilai C. Tetapi kamu dapat nilai A. Jaraknya dari C ke A kan 2. Berarti nilaimu 2. Z-score-nya kurang lebih itu nilainya 2. Berbeda dengan di sini. Ini logika dibaliknya ya, logika dibaliknya saja. Tapi seharusnya kita memasukkan SD juga di sana. Ini logika dibaliknya. Berbeda di kelasnya Pak Rufus. Kalau di kelasnya Pak Rufus, kamu dapat nilai A, karena rata-rata kelasmu itu cuma B, maka ya nilai A itu tidak terlalu mewah itu, karena rata-rata kelasnya dapatnya B dibandingkan dengan teman-teman yang lain hanya berbeda sedikit, hanya berbeda 1. Itu untuk membuat kamu tahu berapa performansimu bila dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Z-score itu cuma seperti itu aja. Jadi Z-score itu seberapa kamu bila dibandingkan dengan teman-temanmu yang lain. Contohnya yang lain apa? Contohnya ranking 1 di Kupang dengan ranking 1 di Manggarai. Itu bisa nggak dibandingkan? Hanya satunya saja. Kan nggak bisa. Kita perlu melihat peringkatnya mereka masing-masing kan, bila dibandingkan dengan teman-temannya satu kelasnya atau satu kabupaten gitu kan, dibandingkan dengan peringkatnya dia dalam satu kabupaten. Di Kabupaten Manggarai itu rata-rata orang dapatnya berapa, kemudian dia letaknya ada di mana. Bila dibandingkan dengan di sini rata-rata orang dapatnya berapa, terus dia letaknya ada di mana bila dibandingkan dengan rata-rata yang didapatkan di Kupang. Atau nilai A di Undana dengan nilai A di mana ya? Nilai A di Undana dengan nilai A
aku kalau nyebut nggak enak ya karena membandingkan dua universitas. Nanti nggak enak dong jadi aneh. Apa ya, jangan udana deh. Apa ya? Teman-teman biasa membandingkan apa dengan apa ini? Unpad UGM, Pak. Waduh, Unpad sama UGM. Kayaknya sejajar deh itu, jangan dibandingkan. Nggak enak juga aku nanti bandingin. Contoh aja, Pak. Unpad Brawijaya, Pak. Menurutmu tinggi mana? Kalau dari apa sama apa, Pak? Yang kamu sebutkan dua tadi itu. Kalau Unpad sama UGM yang saya tahu itu terbaru-terbaru ini UGM yang lebih naik dibanding Unpad. Oh ya, oke. Kalau untuk Unpad dan Brawijaya, Unpad lebih di atas dibanding Brawijaya yang saya tahu, Pak. Oke, berarti kamu pakai apa ya? UGM sama Brawijaya gitu ya? Ini jangan marah loh ini kalau misalnya ada yang punya afiliasi ke sana. Kalau Mantap, mau Pak. kalau membandingkan lurus-lurus itu kan kemudian kita agak sulit ya karena tingkatan rata-ratanya agak berbeda. Tingkatan rata-ratanya berbeda. Makanya perlu kita jadikan Z-score dulu. Dapat IP 3 di UGM gitu. Dibandingkan dengan dapat nilai IP 3 di universitas lain. Ya, hati-hati dengan universitas lain. Nah, itu sebenarnya agak sulit kita bandingkan. Kalau kita tidak tahu rata-rata IP-nya dan SD-nya berapa gitu. Nah, kita coba belajar sekarang. Kita sekarang belajar untuk membuat Z-score, melihat bagaimana dia dihitung. Oke. Kita mulai dari halaman 111. Nilai standar. Kalau rumusnya teman-teman bisa cek di halaman 112, simpel sekali rumusnya cuma Z sama dengan X dikurangi M per SD. Jadi yang kita ingin taruh, yang kita harus tahu, yang harus kita ketahui adalah satu, berapa SD-nya, terus dua, berapa angka kasarnya, tiga adalah berapa min-nya. Z-score ini kita gunakan untuk mengkonversi angka 10, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya relatif berdasarkan simpangannya. Jadi, kemudian kita masukkan ke rumus. Kita langsung masukkan ke rumus saja. Pertama, kita ingin tahu simpangannya dia berapa. Ini kan simpangannya sama dengan dikurangi 15 karena dia adalah angka dari digunakan untuk mengkonversi dari masing-masing angka, maka bukan totalnya yang kita gunakan, tetapi angkanya ini yang nanti akan kita gunakan. Rumusnya adalah rumusnya adalah simpangannya dibagi dengan SD-nya. Kita ketahui SD-nya, kita pakai ini aja ya, yang sudah kita hitung.
Iya. Jadi ini dia angka Z-nya. Ini adalah angka Z-nya, artinya jika dibandingkan dengan rata-rata, jika dibandingkan dengan SD-nya, maka Anda menyimpang sejauh 1,5 SD. Jika dibandingkan dengan SD-nya, maka subjek 2 ini menyimpang sejauh 0,126 SD. Jika dibandingkan dengan SD-nya, maka subjek ketiga menyimpang sejauh 0,94 SD. Ini yang disebut sebagai Z-score. Seberapa jauh dia menyimpang dari min jika kita menggunakan SD sebagai panduan, sebagai pembagi. Kita bisa mengatakan yang min 1,5 ini adalah itu dia menyimpang sejauh minus 1,5 SD gitu. Minus 1,2 SD dan lain sebagainya sampai turun ke bawah. Kalau lebih kecil dari min berarti dia akan menyimpang ke arah kiri. Kalau lebih besar dari rata-rata dia akan menyimpang ke arah kanan. Dan ini yang bisa kita gunakan untuk membandingkan posisi Anda pada dua kelompok yang berbeda. Membandingkan angka dari dua kelompok yang berbeda. Dilihat dari Z-score-nya. Jadi misalnya kemudian Anda dapat nilai A di kelasnya Bu Mar, misalnya ada 10 orang gitu ya. Saya pakai contoh simpel aja. Ada 10 orang. Subjek. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Kemudian di kelasnya Bu Mar, gampang apa susah? Dapat nilai gampang apa susah? Gak susah ya. Kalau susah berarti dia subjek 1 dapat nilai 3. Kemudian dapat nilai 4, kemudian yang lain dapat nilainya rendah-rendah. Berapa? 3, 3. Yang 4 cuma 1 orang gitu kan. Atau 1 gitu. Atau 0 deh. 1 aja deh. Jangan 0, kasihan. Di kelasnya Pak Rufus, dia dapat nilai tinggi-tinggi ini, berarti 4, 3, 4, 3, 3, 4. Adalah yang rendah, 1 atau 2. Nah, gitu. Ini bisa kita, kalau 3 kan berarti dia B gitu ya, 4A gitu, teman-teman bisa bayangkan. Ini bisa kita ubah ke nilai Z-nya. Bisa diubah ke nilai Z-nya. Kita butuh apa nilai Z? Ingat, kita butuh satu rata-ratanya. Average-nya berapa? Sama dengan average. Rata-ratanya berapa? Min. Kita cari min-nya berapa, kemudian kita cari SD-nya berapa. Kemudian kita cari jaraknya nanti habis ini. Sama dengan average dari ini. Dan ini adalah sama dengan average dari nah, kemudian ini sama dengan STDEF dari ini sama dengan STDEF sama dengan STDEF dari ya
Kemudian kita cari berapa jaraknya dari berapa simpangannya. Simpangan di M dan simpangan di Pak Rufus. Itu ini dikurangi dengan min. Dikunci minnya. Kemudian ini sama juga. Dikunci minnya. Nah, baru kemudian kita bandingkan. Baru kemudian kita bandingkan menggunakan Z-score. Ini adalah Z-nya di kelasnya Bumar. Ini adalah Z-nya di kelasnya Pak Rufus. Sama dengan ini dibagi dengan SD. SD-nya kita kunci menggunakan dolar. Nah, kita dapatkan, iya, nah, ini dia. Ois, tidak mau keluar. Ya. Ini dibagi dengan SD. Saya lupa kasih dolar, makanya rusak dia. Kasih dolar dulu. Nah, baru kita ketahui, oke, sama-sama kita bisa lihat. Sama-sama dapat nilai 4. Nih, dapat nilai 4, di kelasnya Pak Rufus itu dapat nilai 1,2. Tapi dapat nilai 4 di kelasnya Bumar itu dapat angka berbeda, 1,5. 1,2 dan 1,5. Mendapatkan nilai 4 di kelasnya Bumar karena dia itu rata-rata itu rendah gitu, memang rata-ratanya lebih rendah dibandingkan yang di sini, dibandingkan dengan yang di sini, mendapatkan nilai 4 di tempatnya Bumar, Z-score-nya lebih tinggi daripada mendapatkan nilai 4 di kelasnya Pak Rufus. Ya, ini kita bisa lihat. Begitu juga mendapatkan nilai 3. Mendapatkan nilai 3 ini. Mendapatkan nilai 3 di kelasnya Bumar dan mendapatkan nilai 3 di kelasnya Pak Rufus. Karena rata-ratanya itu lebih tinggi di tempatnya Pak Rufus, maka Z-score-nya berbeda. Dapat nilai B di sini itu positif. Tapi dapat nilai B di tempatnya Pak Rufus itu negatif karena rata-ratanya di sana 3,1. Gitu. Jadi itu digunakan untuk membandingkan Z-score ini digunakan untuk membandingkan meskipun sama-sama dapat nilai A, tapi di kelasnya di Bumar dengan kelasnya Pak Rufus itu bisa beda. Karena letak Anda jika dibandingkan dengan teman-teman Anda, itulah yang menjadi Z-score. Kalau rata-ratanya itu dapat 3,5, Anda dapatnya cuma 3, maka Anda di bawah rata-rata, berarti minus. Meskipun dapat B. Tapi kalau rata-rata kelasnya dapat C dan Anda dapat 3, maka Anda plus. Karena rata-ratanya cuma C, Anda bisa B. Itu caranya untuk membaca Z-score. Z-score ini yang dapat diterima, yang umumnya diterima itu bergerak dari min 3 sampai 3.
Kalau lebih dari itu, dia seringkali dianggap sebagai outlier, ngawur. Orang yang tidak masuk ke tidak masuk ke kelompok, dianggap sebagai data yang rentan, data yang data yang ababil. Kita sering menyebutnya sebagai outlier. Cara seperti ini kadang-kadang dipakai untuk membuang data. Pak, jelek kata-katanya membuang data ya. Misalnya Anda mengambil skala kesehatan mental. Rata-rata dapatnya 60. Ada satu data itu dia dapatnya nilainya cuma 10. Itu kalau di Z-score dijadikan angka mutlak, itu letaknya ada di bawah. Jauh banget dari rata-rata. Bisa sampai minus 3, sekian gitu. Nah, itu kemungkinan dia ngerjakannya ngawur atau dia waktu itu ngerjakannya sambil tidur kemudian tidak selesai gitu kan. Jadi data itu rentan sekali yang nilainya Z-score-nya lebih dari 3 dan kurang dari 3. Yang umumnya dipakai adalah yang sering kita akui sebagai bagian dari sebaran kelompok itu antara 3 sampai minus 3 gitu untuk Z-score. Nah, demikian untuk Z-score. Teman-teman bisa ada pertanyaan untuk Z-score? Saya mau tanya ini Pak di Z-score Pak. Boleh gimana? Saya tadi coba Z-score yang di lagu tadi Pak. Kan rumusnya itu simpangan dibagi dengan SD ya. Iya. Nah, tapi nilai yang saya hasilkan beda dengan nilai yang Bapak ada di sini, Pak. Oh ya. Coba tak lihat. Bentar. Aku jangan-jangan salah. SD-nya pakai yang mana, Pak? SD-nya aku pakai ini. Itu ya, saya dapatnya tadi itu 1,53. Oh, bedanya jauh banget nggak? Beda 0,05 sih, Pak. Oh, beda 0,5. Boleh aku lihat? Bentar. Boleh, Pak. Share-nya. Tapi kayaknya saya yang salah mungkin, Pak. Kita lihat dulu lah. Coba aku lihat datamu. Coba aku lihat. Saya coba share screen, Pak ya. Boleh. Ini kan sebentar, Pak. Tadi kan kalau tidak salah itu sama dengan kemudian ini dibagi yang ini terus dikunci apa ya? Ya, kunci. Kemudian enter. Hasilnya. Oh, tunggu. Itu rata-ratamu kok 10,6 ya? Oh ya, ini. Tadi dulu Pak. Oh, ini berarti ada salah di sini, Pak. Coba. Ini kenapa jadi itu 4 itu. Kan minus 2 kuadrat jadinya 4 itu. ini 4? Nah, oh iya berarti tadi ada ini, Pak. Oke. Ada kepencet-pencet mungkin. Enggak apa-apa. Tapi kamu udah paham dah. Udah paham tau maksudnya? Sebenarnya. Tapi mudah-mudahan nggak lupa, Pak. Enggak, ini gampang banget kok. Kenapa kemudian kalau Z-score-nya minus, itu berarti dia, Z-score itu menunjukkan jarak, cara membacanya itu, misalnya dia minus 5,18 gitu kan. Iya, Pak. Itu kan minus 0,18 tuh. Berarti dia jaraknya 1,58 SD di samping kiri min. Itu lebih rendah dari min. Kalau plus berarti dia di samping kanan min. Kalau di dalam tabel kurva normal. Di kurva normal. Yang ini, yang bawah ini apa ya? Kalau plus itu berarti dia letaknya ada di sebelah kanan. Nilai 16 itu berarti dia letaknya 0,3 SD lebih tinggi dari min. Ya, oke, nice, good, terima kasih. Ya, itu hanya sesederhana itu aja. Yang penting gini, ini gampang. Ini sebenarnya bukan hal yang rumit,
Jadi tidak perlu diingat-ingat, tapi perlu dipraktekkan dan dibayangkan. Nanti kalau teman-teman membayangkan dan mempraktekkan, ketemu dengan hasilnya di dunia nyata, nanti lebih mudah. Minggu depan akan kita coba cek-cek hasilnya di dunia nyata itu seperti apa sih gitu. Di dunia nyata pelaksanaannya seperti apa gitu kan. Kayak misalnya penelitian mengenai penggunaan internet di Indonesia gitu. Penelitian mengenai kondisi kesehatan dari Riskesdas di Indonesia itu. Ini kan semuanya menggunakan yang sudah kita pelajari. Min, median, modus, SD, varians, dan lain sebagainya. Kita lihat seberapa panjang penjelasan yang bisa kita ekstrak dari model penjelasan ini. Itu sampai halaman 100 berapa? 13 saya sudah menunjukkan. Kalau ada teman-teman yang ingin mempelajari lebih, misalnya kemudian ini kan basic yang sederhana ya, yang lebih lagi misalnya kemudian bagaimana kalau di dalam tabel yang bergolong gitu, atau bagaimana kalau ada yang ingin mempelajari sampai ke sana, tidak apa-apa, kita bisa buka di kelas yang lain. Bukan kelas yang lain, misalnya di hari Sabtu begitu, kalau ada teman-teman yang ingin mendalami, Pak saya ingin mendalami statistik lebih terutama pada bagian variabilitas pada distribusi yang bergolong Pak, itu kan tidak saya letakkan di sini karena di sini yang lebih umum saja, yang paling simpel, bentuk yang paling simpelnya yang kita pelajari bersama. Kalau yang ingin sampai ke sana nanti kita bisa buka kelas baru gitu kan, kelas pendalaman, kelas coaching pendalaman untuk bisa sampai ke sana. Tapi basicnya teman-teman sudah saya kasih. Setidaknya basicnya teman-teman sudah saya kasih semua, dan saya harapkan teman-teman bisa membayangkan letaknya, sebaran datanya. Itu ada pertanyaan sampai ke sini? Kalau tidak ada, kelihatannya bagaimana? Saya ikut aja. Gimana teman-teman? Saya gimana Regina, Pak? Hah? Saya gimana Regina? Oh gitu. Ya sudah kalau begitu, terima kasih untuk teman-teman. Hari ini kita sudah belajar 3 konsep. 3 konsep utama, yaitu varians, 4 sebenarnya, simpangan, varians, standar deviasi, dan nilai mutlak atau z-score. Seberapa jauh sebuah data letaknya pada distribusi. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, ingin mendalami, saya buka kesempatan berapa orang itu kemudian berkumpul di kelas luar yang resmi, bisa menghubungi saya, Pak ada 5 orang atau 6 orang gitu. Dan minggu depan kita akan mulai mempelajari untuk masuk ke kurva normal. Saya harap yang hari ini teman-teman datang bisa membaca dulu di bagian kurva normal sebelum masuk ke materi itu. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti terima kasih. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Dadah. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.